Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pengawas SMP Negeri 1 Pak Dion, Bu Tati dan Pak Kabid, Pak Fardian beserta staf. Terima kasih sudah menghadiri acara peluncuran program yang fenomenal saat ini nggih Pak nggih. Tidak berlebihan tentunya jika kami menyebutnya program ini fenomenal karena dikerjakan oleh anak-anak kami dengan sangat effort dan berdarah-darah begitu nggih. Tepuk tangan untuk seluruh kelas 9. Nah, baik anak-anakku, karena ini adalah acara inti maka tidak diam, tidak mulai. Ya. Kita akan menyimak betapa kerennya teman-temanmu menyajikan, memaparkan karya inovasi yang sudah dibuatnya ini, sehingga kalian tahu ya kebermaknaan apa yang bisa kita ambil pada hari yang sangat beruntung hari ini. Baik, penonton sudah siap? Halo, audiens sudah siap menyaksikan? Baiklah, kita mulai dengan bangga. Kita akan memanggil 3 tim pemapar yang akan menjadi narasumber pada seminar Rekayasa Teknologi dan Peluncuran Program 1 Siswa 1 Inovasi SMP Negeri 1 Batu. Siapakah dia? Siapakah mereka? Kita akan memanggil keseluruhan tim dan supporternya boleh memberi yel-yel atau teriakan agar mereka bersemangat ketika nanti presentasi, oke? Baik, tim pertama dari kelas 9H dengan judul inovasi Solar Tracker Arduino. Alat ya, solar tracker berbasis microcontroller. Siapa saja mereka? Dengan bangga kami undang ke atas panggung Muhammad Farel Alamsyah Putra sebagai Ketua Koordinator. Berikutnya Muhammad Rizky Adif. Berikutnya Renata Mijil Pawestri. Silakan, segera. Dan yang terakhir Zeta Nafisa WS. Silakan. Nah, sebagai paparan singkat bahwa laporan tentang masalah keterbatasan listrik, masalah polusi pembangkit listrik, dan solusi untuk mencari solusi, ditemukanlah solar tracker dan akhirnya akan didemonstrasikan berbasis teknologi yang akan ditampilkan dengan cepat dalam acara seminar pada pagi hari ini. Baik, tim yang kedua, alat pendeteksi kualitas udara dari kelas 9C. 9C, mana pendukungnya 9C ini? Ya, siapa saja mereka? Yang pertama, Ananda Nazifa Wahyu Syahputri. Kemudian, Pistio Alvano Kusuma Agatha. Kemudian ada artisnya lagi nih ya, Email Rizky Febrianti. Ya, dan yang terakhir Rizky Fadilah Yahya. Silakan anakku, tim 9C akan mempresentasikan alat pendeteksi kualitas udara. Ayo segera. Halo. Tujuannya adalah membuat alat untuk mendeteksi karbon dioksida, karbon monoksida, dan amonia. Alasannya adalah terinspirasi dari observasi yang dilakukan kelompoknya ini ya. Baik, dan tim terakhir dengan bangga kita tampilkan ke atas panggung pemilah sampah otomatis masih dari kelas 9C. Ya, atas nama artis tok ini ya, Ahmad Saifullah. Oh, ayo Mas.
ada Aulina Nazdiva Purwanto. Aulin, silakan. Berikutnya ada Kalila Raisa Al-Zahra. Dan inilah artis yang kalian tunggu-tunggu tentunya ya. Dari timnya Nazdiva, yaitu Langit Isya Pato Okto Pratama. Kemana Langit? Langitnya masih mendung? Oh, langitnya sakit jadi mendung, akhirnya langitnya tidak ceria ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku, inilah 3 narasumber yang akan mempresentasikan karya ilmiah inovasi mereka dari kelas 9H timnya Farel, 9C timnya Nazdiva, dan 9C timnya Kalila. Anak-anakku sudah siap? Sudah siap? Baik. Sebelum kita akan memulai seminar, mohon perhatian anak-anakku yang di belakang, mohon yang di setan, mohon dikondisikan ya. Karena acaranya ada di depan, mohon untuk anak-anak yang di belakang yang menjaga stand dikondisikan gerakan yang tidak perlu. Baik, kita mulai. Sebelum kita memulai presentasi round 1, 2, 3, izinkan kami membacakan tata tertib kegiatan seminar pada hari ini. Yang pertama, kegiatan ini berbentuk presentasi slide PowerPoint berupa intisari dari dokumen KTI yang telah disusun oleh narasumber bersama tim dan guru pembimbing. Yang kedua, kegiatan presentasi dibagi menjadi 2 sesi, yakni presentasi berdurasi 10 menit dan dipandu moderator langsung sesi tanya jawab on the spot maksimal 3 pertanyaan. Moderator akan mengingatkan jika waktu presentasi kurang dari 2 menit. Ya, anak-anak. Kemudian dalam satu tim ditunjuk koordinator tim yang wajib memperkenalkan anggota timnya. Selanjutnya, koordinator tim dapat menunjuk tim untuk giliran menyampaikan paparan secara menyeluruh atau hanya perwakilan saja. Dihimbau untuk anggota tim tetap aktif membantu jika ada pertanyaan dari peserta seminar. Pertanyaan di luar konteks, sekali lagi, pertanyaan di luar konteks paparan presentasi akan langsung diarahkan oleh moderator, diselesaikan di luar acara seminar. Seluruh kegiatan seminar akan dipandu oleh moderator. Selama kegiatan peserta wajib, mohon perhatiannya, memperhatikan presentasi dengan seksama, tidak membuat keributan, tidak ada aktivitas yang tidak perlu yang dapat mengganggu jalannya seminar ini. Peserta yang ingin izin ke kamar kecil harus seizin guru pendamping dan tidak diizinkan meninggalkan tempat tanpa izin sebelum acara selesai. Bisa dipahami peserta? Peserta bisa dipahami? Ya. Peserta yang melanggar aturan tata tertib seminar akan dikenai sanksi dengan tidak ditandatangani dokumen KTI oleh guru pembimbing dan kepala sekolah. Baik, itu adalah tata tertib kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Kita akan segera mulai. Kemarin sudah diundi, sudah kan ya? Baik, tanpa berpanjang lebar, waktu 10 menit kami berikan untuk presentasi tim 1, tim Kalila dari 9C, alat pemilah sampah otomatis. Tepuk tangan yang meriah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pengawas SMP Kota Batu, Bapak Sudiono. Yang terhormat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Bapak Fardian Budi Santoso. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Batu, Ibu Tati Ismiati. Yang terhormat segenap tenaga pendidik dan staf SMP Negeri 1 Batu dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kalila Raisa Azhara dari kelas 9C. Di sebelah kiri saya ada teman saya, yaitu Aulin Nazifa Purwanto dari kelas 9C. Dan di sebelah kanannya lagi ada Ahmad Saifullah dari kelas 9C. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga elemen utama yang dibutuhkan, dan yang terakhir yaitu cara kerja alat. Yang pertama, latar belakang. Menurut pengamatan kelompok kami, di Kota Batu mengalami masalah penumpukan sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan per hari bisa mencapai 150 ton. Tempat pembuangan akhir TPA Telekung juga ditutup sejak bulan Agustus 2023 lalu. Sejak saat itu juga penanganan sampah dikelola mandiri di desa masing-masing. Masalah sampah ini tidak terkait dengan jumlahnya saja, tetapi juga pengelolaannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Maka dari itu, salah satu solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan membuat alat pemilah sampah otomatis. Selanjutnya tujuan kami membuat alat ini yaitu mempermudah masyarakat ketika ingin membuang sampah agar dapat memilah sampah dengan cepat dan akurat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah sesuai jenis. Alat ini juga dapat mengoptimalkan proses mendaur ulang karena saat sampah tersebut ada di TPS, para petugas tidak perlu memilah lagi, sehingga proses daur ulang menjadi lebih cepat serta dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA. Selanjutnya, elemen kunci yang kita buat untuk membuat alat pemilah sampah otomatis. Yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan pengendali microcontroller yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung sebagai aplikasi. Yang kedua, stepper motor driver, perangkat yang mempermudah mengontrol motor stepper dari microcontroller seperti Arduino Uno. Yang ketiga ada infrared sensor, perangkat elektronik yang dapat mendeteksi radiasi inframerah. Sensor ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti keamanan, pengendali jarak jauh, dan otomatisasi sistem. Yang keempat ada sensor proximity, perangkat elektronik yang mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa harus bersentuhan langsung. Yang kelima ada raindrop sensor, perangkat yang mendeteksi dan mengukur hujan. Yang keenam ada servo motor, perangkat listrik yang menggerakkan objek dengan presisi tinggi. Motor ini digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, robotika, dan otomotif. Yang ketujuh ada stepper motor, motor listrik yang berputar dalam langkah-langkah diskrit atau jumlah derajat yang tetap. Motor ini digerakkan oleh pulsa digital, bukan tegangan yang diberikan secara terus-menerus. Berikutnya cara kerja alat ini yaitu saat sampah dimasukkan ke tabung yang di atas, sampah tersebut akan terdeteksi oleh proximity sensor. Proximity sensor digunakan untuk mendeteksi sampah logam. Selanjutnya jika sampah basah akan terdeteksi oleh raindrop sensor. Sensor infrared juga akan membantu mendeteksi sampah tersebut. Setelah sampah tersebut terdeteksi, tutup tabung otomatis akan terbuka dan 3 tabung di bawahnya akan berputar sesuai jenisnya.
Sudah selesai paparan presentasinya? Sudah. Waktunya masih kurang 5 menit. Apa ingin ditambah? Tidak ada? Langsung demo alat ya. Baik, Nana, aplaus untuk tim 1, tim Kalila yang sudah menyajikan paparan terkait alat pemilah sampah otomatis. Tak lengkap rasanya jika mereka berbicara tanpa mendemokan ya. Jadi, maka dari itu selain demo alat yang tadi dipaparkan di depan, juga ada demo video. Jadi akan lebih jelas jika kita melihat dari, hai, tim, kalian ingin demo langsung ataukah lewat video? Lewat video ya. Jadi tadi video sudah kami kirimkan. Demo akan kami paparkan melalui slide, ya ini alat pemilah sampah otomatis dari kelompok Kalila dan tim. Ya, sambil menunggu videonya tayang, ini anak-anak ya, bisa kalian lihat di depan penampakannya, ada bunder-bunder tadi yang dijelaskan oleh Ahmad Saifullah tadi ya. Seperti ini namanya apa, seperti ini namanya apa, tadi sudah dijelaskan. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung sesi pertanyaan. Bagaimana? Apakah video sudah siap? Baik, kita saksikan cara kerja alat pemilah otomatis ya, alat pemilah sampah otomatis yang dipresentasikan oleh tim 1 dari kelas 9C. Sambil kamu jelaskan, Dok, sambil kamu jelaskan. Jadi sampah yang pertama yaitu ada tisu kering. Tisu kering tersebut dimasukkan ke tabung atas di sini, lalu tutup yang di bawahnya ini akan terbuka secara otomatis dan sampah akan masuk ke tabung yang ada di bawahnya. Lalu sampah kedua yaitu sampah logam. Sampah logam akan terdeteksi oleh proximity sensor dan tabung yang di bawahnya ini akan berputar sesuai jenisnya. Nah, itu ya, itu sampah logam, baterai. Kemudian ada lagi sampah yang dimasukkan? Ada sampah basah seperti sampah sayuran rumah tangga mungkin itu juga akan bisa terdeteksi. Terdeteksi oleh ini. Iya. Oke. Sudah selesai? Baik, sudah selesai ya. Jadi begini, teman-teman mohon diperhatikan. Tabung yang warnanya berbeda ini dimaksudkan untuk menampung jenis sampah yang berbeda. Ya, coba kamu tunjukkan warna hijau untuk sampah apa, biru dan kuningnya, Kamila? Untuk sampah kuning bisa untuk sampah yang kering, sampah hijau untuk sampah yang basah, dan yang warna biru untuk sampah yang logam. Ya, jadi biru untuk logam, hijau dari analoginya adalah hijau itu yang basah-basah sayur-sayur begitu ya. Kemudian yang kering-kering warna kuning dan yang biru ini khusus untuk sampah logam. Jadi ketika sampah dimasukkan di tabung kemudian ini akan secara otomatis berputar dan sensornya menentukan jenis sampah yang dimasukkan. Seperti itu? Baik. Ya, seperti itu. Sekali lagi aplaus untuk tim 1. Alat pemilah sampah otomatis sederhana. Baik, langsung termin kedua, sesi kedua untuk round 1. Kita buka pertanyaan dari 2 penanya. Apakah peserta seminar ingin menanyakan? Dari tim Kalila kita batasi 2 pertanyaan. Silakan. Oke, Pak, mohon diberikan mic dulu. Sebelum ke anak-anak murid-murid ya, ini ada dari DLH yang ingin langsung bertanya ya Pak ya. Oke, mohon diperkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Tati, Pak Dion, Pak Fardian. Saya Pita dari DLH.
ada beberapa yang ingin saya tanyakan untuk grup 1. Oke. Yang pertama, prototipe ini ke depannya akan diarahkan kemana? Skala rumah tangga, di setiap rumah, atau di TPS, atau di TPS 3R, atau di TPA. Kemudian tadi ada sedikit yang perlu dikoreksi, TPA itu bukan tempat pengumpulan sampah, tapi tempat Pembuangan akhir. salah juga. Salah. Ada yang tahu nggak? Apa, Bu? Tempat Pengolahan pemilahan sampah masih salah. Ada yang tahu nggak? TPA. Apa? TPA, Nana. Salah. Apa? Ada yang tahu nggak? Bu Guru, Bu Guru. Bu Tati, Bu Tati. Pak Zaki tahu Pak Zaki. TPA itu tempat pemrosesan sampah. Tempat pemrosesan akhir begitu. Tempat pemrosesan akhir. Jadi masih ada proses di situ. Jadi bukan tempat pembuangan akhir, bukan tempat pengolahan akhir, bukan. Karena masih ada proses di situ. Ya, oke paham ya. Tadi ada revisi sedikit. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya adalah deteksi sampah organik dan anorganik itu berdasarkan apa? Kadar airnya kah? Atau keringanannya? Detektornya itu kalau logam sangat mudah ketika dia magnet gitu ya. Tapi kalau organik anorganik itu apa yang kemudian membandingkan itu? Apakah berat jenisnya atau bahannya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan sampah yang tercampur? Misalnya ke depan akan diprototipekan di TPS. Sampahnya tercampur tuh. Kalau tadi waktu demo memasukkan satu gampang. Tapi kalau memilah satu kenapa harus pakai alat itu? Iya kan? Masukin aja manual. Kalau alat itu kan fungsinya adalah memudahkan, betul ya, dan memberikan dampak. Inovasi itu yang pertama adalah kebaruan. Unsur yang harus ada adalah kebaruan. Berikutnya adalah berdampak. Harus berdampak. Kalau bisa manual naruh, ini kering, ini basah, kenapa harus ada alat? Kan gitu ya. Nah, berarti harus ada hal yang ditawarkan yang lebih dengan alat ini. Mungkin itu Bu, matur sembah nuwun. Terima kasih. Karena ini pertanyaannya sudah diborong semua oleh Ibu Pita ya. Untuk menyingkat durasi, saya yakin pertanyaan anak-anak yang ada di benaknya mungkin juga terwakili oleh ini ya. Baik ya, begitu ya anak-anak ya. Baik, Mem Yol coba ulang lagi pertanyaannya, dijawab satu-satu ya nak ya. Semoga Mem Yol juga tidak lupa gitu ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Pita ini sangat menarik sekali. Ketika ini nanti ada follow up atau ada keberlanjutannya, Kalila, nah alat yang kalian ciptakan ini difokuskan untuk digunakan istilahnya skala yang mana? Apakah di rumah tangga ataukah di skala yang lebih besar lagi bisa digunakan di TPA, tempat pemrosesan akhir. Sip, ya berarti fokus dia ya. Nah, coba bisa menjawab Kalila? Ini nanti sasarannya alatmu ini digunakan di skala kecil rumah tangga kah ataukah bisa digunakan di skala yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, yakni di TPA. Silakan. Ibu guru pembimbing mohon nanti juga bersiap membantu jawaban anak-anak ya. Baik. Mungkin untuk di rumah tangga dulu ya, nanti kalau sudah berkembang semakin bagus lagi baru di TPA gitu. Ya, alasannya apa? Alasannya apa kok ini digunakan di rumah tangga dulu? Karena ini belum maksimal. Belum maksimal. Kira-kira merasa bahwa ini masih perlu evaluasi atau ini masih perlu perbaikan di mananya? Masih perlu perbaikan di penataannya sama di sensor-sensornya. Sensor-sensornya. Jadi begitu ya. Mohon izin
mohon istilahnya perizinan untuk menjelaskan karena mereka masih anak-anak, butuh didampingi juga oleh Bapak Ibu guru pendamping dalam memberikan jawaban. Kalau jawaban versi anak-anak menurut saya sudah sangat tepat karena anak-anak ini mencoba mengawali dari yang skala terkecil yaitu di rumah tangga. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Dengan pemikiran bahwa alat-alat ini masih belum sempurna, kemungkinan masih belum layak untuk kita gunakan di skala yang lebih besar, TPA begitu nggih? Oke. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya Bu Bita ya, masih ada loh. Ya. Caramu penonton, hello yang paling belakang. Temanmu di sini sudah mekap-mekap dan keringetan, kalian jangan ngomong sendiri. Tolong Ibu yang berada di lurusnya saya ini, golongan FL dikondisikan nak ya. Jadi tadi pertanyaannya Bu Pita ada lagi nak, bagaimana caramu ya menentukan kadar khususnya sampah basah? Kalau logam, magnet, jeret. Tapi kalau sampah basah, apakah bobot banyune ya atau tingkat kebasahannya atau seperti apa sehingga itu nanti bisa nyemplung plung ke yang hijau. Bagaimana caranya? Jadi untuk mendeteksi maju nak, jangan malu-malu nak. Mendeteksi tersebut berdasarkan kebasahan itu apa? Bahannya, sampahnya ya. Oke. Berdasarkan kadar airnya. Ya, kadar air. Kalau daun kering. Kalau daun kering kadar airnya kan nggak ada. Oh iya. Otomatis masuk mana nanti nak kalau dicemplung plung. Oke. Kan itu organik. Ibu pendamping ingin membantu menjawab, monggo bisa? Terima kasih. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Yang pertama saya mengapresiasi anak-anak ini untuk berani maju ke depan. Iya, betul. Pertama saya tidak menyangka bahwa anak bimbingan saya ini terpilih salah satu untuk mempresentasikan hasil karyanya. Karena terus terang mereka ini nangis-nangis Bapak Ibu untuk mengerjakan ini tuh nangis. Karena apa? Pertama mereka mengerjakan aplikasinya dulu. Yang kedua kendalanya di alat. Nah jadi mereka tuh udah mau menyerah sebenarnya ya kan. Sempat nangis, itu Kalila itu paling banter nangis itu. Jadi sampai teman-teman yang menenangkan tuh teman-temannya satu kelas, tapi mereka untungnya tidak menyerah. Nah, mereka belajar dua hal di sini. Yang pertama adalah pengoperasian aplikasi. Nah, ini terus terang kalau aplikasi dibantu sama guru TIK. Kemudian untuk pembuatan proyeknya itu dengan guru pembimbing. Nah, memang banyak sekali kekurangan. Kemarin itu saya tanya, ini gini, dari keempat anak meskipun satu alat, saya meminta mereka untuk memecah bahasan mereka. Jadi ada satu yang saya minta memang kelanjutannya ini nanti alatnya mau gimana. Bilangnya kita ingin bantu Bu, tapi gimana ya caranya, karena alatnya ini kan kecil sekali. Kalau diletakkan di tempat umum ini kayaknya perlu perlu dana, ya perlu bantuan dari banyak pihak sepertinya. Tapi satu yang saya apresiasi mereka sudah berusaha membuat miniatur ini nantinya mungkin awalnya untuk seru kali ya kita bagi-bagi sampah. Mohon maaf kuning durasi, gitu, jadi kita langsung to the point saja ke pokoknya yang tadi ditanyakan oleh Ibu Pita. Nanti yang behind the scene-nya secara adat saja, karena durasinya terbatas. Itu kemarin anak-anak harus belajar lagi menyempurnakan di bidang sensor, terutama kelembapan, jenis logam. Sensor itu ternyata banyak. Itu kemarin bagiannya Aulin kalau nggak salah, bahas sensor. Untuk kelanjutannya mereka ya tingkat kelembapan, jenis sampah, itu nanti bisa jadi alat pemilah sampah ini tidak hanya 3 ini aja. Nah kemudian ini masih SMP, saya harap anak-anak ini sebagai dasar mereka belajar membuat tulisan agar berkembang berikutnya seperti apa. Mungkin seperti itu Ibu. Atau mungkin dari DLH bisa membantu Ibu menyponsori anak-anak ini untuk penelitian berikutnya. Sharing sedikit saja. Detektor yang paling mudah adalah berat jenis memang.
yang paling mudah. Tetapi berat jenis pun terkadang tidak bisa membaca secara detail, sehingga kalau conveyor berjalan tetap ada manually di samping memang detektor terhadap berat jenis, sehingga lapis keduanya adalah manual begitu. Tapi sudah luar biasa keren. Iya, betul sekali Bu Pita. Sangat. Ini saya dari sini dapat mendengarkan jeduk-jeduknya anak-anak ini. Siap. Saya sangat mendengarkan, apalagi Kak Muhammad ya, jeduk-jeduk. Tapi masih tinggal satu pertanyaannya Bu Pita. Yang terakhir tadi apa Bu Pita? Kalau dicampur. Nah, ya. Nah, ya, ini yang perlu dipikirkan lagi. Kalau dicampur bagaimana? Adakah solusi? Tidak apa-apa, misalnya belum bisa menjawab, tidak masalah, karena itu inovasi itu harus berkembang, harus berulang. Masalah yang kalian hadapi di lapangan. Tapi sepertinya alat secanggih apapun masih perlu manual ya Bu. Nah itu buat anak-anak ini mengelola antara manual sama otomasi ini bagaimana? Ini yang harus diperhatikan lagi oleh anak-anak. Baik. Sudah keren Bu, terima kasih. Baik. Ya, sekali lagi aplaus untuk tim Kalila dengan alat pemilah sampah otomatis yang diberikan banyak sekali masukan oleh langsung ahlinya ya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Keren sekali. Nah, mengutip tadi yang disampaikan oleh Bu Pita, alatnya masih terus harus berkembang, berkelanjutan, termasuk solusi ketika sampah itu campur. Tadi mungkin di sini belum, karena kalian langsung mengelompokkan berdasarkan jenis sampah. Tetapi nanti insya Allah ada pemikiran mungkin dilanjutkan adik kelasnya yang kelas 8 mencoba mencari solusi tambahan ketika sampah itu tercampur. Bagaimana cara memilihnya? Oke, hadirin yang kami hormati, demikian sesi round 1 kelompok dari Kalila dan tim alat pemisah sampah otomatis sederhana. Aplaus yang meriah. Disampaikan terima kasih, kalian boleh kembali ke tempat. Ya, Rek, saya berikan analogi sak menit. Di sini rasanya seperti sidang skripsi. Ya, jadi ini dapat 2 bonus mental, ya, dapat 2 bonus sekaligus pemapar ini, dan ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi kalian. Yang ini ki forum ilmiah, ya, forum ilmiah tidak main-main. Harus ada insight dan input yang nanti kudu dieleng-eleng ya. Baik, oke, 3, 2, 1. Masih ada suara? Duduknya masih ada yang seenaknya sendiri? Terima kasih nak, terima kasih. Oke, barisan depan saya jika tidak bisa dikondisikan silakan kalian bisa meninggal aula. Ya, tolong kerjasamanya. Baik. Untuk round 2, kita akan mendengarkan paparan sekaligus demo alat pendeteksi kualitas udara yang akan disampaikan oleh tim 2, yakni tim dari Farel dulu ya, Pak, ketukar. Ini yang kelompok 2 itu yang solar tracker. Mohon maaf. Baik, persiapan untuk tim 2 untuk solar tracker berbasis microcontroller. Kita sambut bersama-sama, inilah tim Farel dan teman-teman dari kelas 9C. Silakan nak. Oh, 9. Kan Kandania, kamu jadi tidak fokus. Tim Farel dan teman-temannya dari kelas 9H. Ayo 9H, mana suaranya? Baik. Perhatikan, 10 menit untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulu seperti tadi. Perkenalkan, saya dari kelas 9H kelompok 5 atau di sini tim 2.
Nama saya Muhammad Farel Alam Syaputra. Di sini ada Temannya? teman saya namanya Muhammad Rizky Adif. Terus Renata Micil dan Zeta Nafisa. Lah yo, sapa? Zeta Nafisa. Ya, dah, yuk. Langsung. Silakan yang membuka presentasi duluan siapa? Zeta. Oh ya, Kata. Silakan. Langsung kita mulai presentasinya. Slide-nya. Langsung ah. Solar tracking adalah sistem atau metode yang digunakan untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari dengan cara mengatur orientasi panel surya agar selalu menghadap ke arah matahari sepanjang hari. Berbeda dengan solar tracker. Solar tracking merujuk pada konsep atau proses pelacakan pergerakan matahari untuk meningkatkan efisiensi energi. Lanjut. Next. Sedangkan solar tracker adalah sebuah teknologi yang digunakan pada panel surya untuk Yang mengikuti keras, pergerakan matahari sepanjang hari. Guna memaksimalkan penyerapan energi sinar matahari, sistem ini bekerja dengan mengatur posisi panel surya agar selalu menghadap ke arah matahari, sehingga intensitas cahaya yang diterima lebih optimal dibandingkan dengan panel surya statis. Next. Mengapa tenaga surya permasalahan iklim akibat energi non-surya seperti emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik tenaga uap, polusi udara dari generator diesel, dan limbah nuklir dapat dikurangi dengan beralih ke tenaga surya. Solar tracker meningkatkan solusi ini dengan efisiensi panel 20-40% lebih tinggi, memaksimalkan produksi energi bersih dan menghemat lahan. Next. Tujuannya silakan. Pembangkit listrik tenaga surya dengan solar tracker di Gurun Atacama, Chile menghasilkan energi 35%. Lebih banyak daripada sistem statis, menggantikan bahan bakar fosil lebih cepat. Dengan mengoptimalkan penyerapan sinar matahari, solar tracker mempercepat transisi energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi kotor dan dampak buruknya bagi lingkungan. Next. Di sini adalah perbandingan dengan panel surya yang menggunakan solar tracking dan panel surya yang tidak menggunakan solar tracking. Panel surya yang berbentuk statis atau tidak menggunakan solar tracking hanya menerima sinar matahari optimal tengah hari atau posisi matahari tegak lurus. Lalu produksi listrik tidak maksimal karena saat pagi atau sore sudut datang sinar tidak ideal. Sementara panel surya yang menggunakan solar tracking akan selalu menghadapi matahari sepanjang hari, dioptimalisasi sudut 90 derajat. Produksi lebih stabil dari pagi hingga sore. Contohnya panel 1 kW peak plus single axis tracker dapat menghasilkan 4,5 sampai 5,5 kWh per hari atau naik sekitar 30%. Next. Manfaatnya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat solar tracking. Pertama, panel surya dengan solar tracker menghasilkan 20-40% lebih banyak listrik dibanding sistem statis. Kedua, solar tracker mempertahankan sudut 90 derajat terhadap sinar matahari, mengurangi kehilangan energi akibat sudut datang tidak optimal. Ketiga, karena lebih efisien, pembangkit listrik tenaga surya dengan tracker membutuhkan lebih sedikit panel untuk menghasilkan daya yang sama. Keempat, produksi energi lebih konsisten sepanjang hari, mengurangi ketergantungan pada baterai atau grid. Kelima, meningkatkan manfaat
pemanfaatan energi bersih, mengurangi emisi karbon dioksida lebih cepat. Pembangkit listrik tenaga surya 10 MW dengan tracker bisa kurangi 12.000 ton karbon dioksida per tahun dibanding fixed tilt 8.000 ton per tahun. Next. Jadi di sini akan dijelaskan komponen, terutama komponen penting dari solar tracker. Mas Farel, bagaimana jika penjelasan ini langsung dengan demo? Bisa ya? Ya. Ya, oke, baik. Untuk kamera mungkin bisa diambil dokumentasi. Dia akan mendemokan sekaligus menjelaskan komponen penting dari alat yang bernama solar tracker ini. Ya, silakan sambil dijelaskan, Nak. Jadi di sini ada 3 komponen penting, yaitu Arduino Uno R3, LDR light sensor, dan servo motor. Yang mana alatnya? Coba ditunjukkan. Ini Arduino R3, microcontroller yang seperti otaknya dari. Oh ya, berarti ini disebut juga sebagai otaknya ya. Lalu di sini LDR sensor itu untuk menerima cahaya, karena cahaya datang dari sana, ini mengikuti ke sana. Mengikuti ke sana, ya. Ini servo motor yang saya gunakan versi kecil untuk menggerakkan panel surya ini satu aksis atau arah ke depan belakang. Kemudian ada lagi? Arduino Uno ini microcontroller berbasis Atmega 328P yang ideal untuk project solar tracking sederhana dan lebih ideal untuk pemula. Untuk yang lebih kompleks bisa menggunakan Raspberry Pi atau mikrokomputer yang lain. Ya, oke. Next. Ya. Next, Pak. Ya. Kemudian? Jadi di sini ada rangkaian diagram sederhana. Jadi dari LDR yang ke belakang ini tuh nanti bakal menyambung ke A1 atau kabel putih ini yang juga ada resistor 10K ohm yang nanti juga ke pin GND ini. Terus sama dengan LDR yang ke depan tapi ke A0. Cuman kalau di situ kebalik ya. Ya. Terus servo ini dia masuk ke pin 9 plus 5 volt sama GND di sini. Kemudian kita langsung ke endingnya ya, Nak ya. Setelah tadi Farel mempraktikkan cara kerja dari solar tracker ini nanti, kira-kira setelah alat ini diputar ya, setelah alat ini digunakan, dampaknya itu seperti apa, Farel? Setelah kita menggunakan alat ini, terus dampak yang kita rasakan seperti apa? Untuk pertama-tama sekarang kan yang masih dipakai itu untuk membangkit listrik itu kan PLTU atau dari batu bakar, batu bara. Masalahnya pembangkit tersebut itu menghasilkan polusi. Masalahnya itu bukan hanya efisiensi atau tidak, tapi masa depan kita juga. Apa nanti generasi ke depan bisa menghirup udara sebaik sekarang ini atau nanti udara yang lebih terpolusi, contohnya seperti di India Utara atau Cina, kebanyakan karena over industrialization itu jadi kayak gitu. Terus untuk mengganti kita harus mengoptimalkan PLTS yang sudah mengganti tanpa polusi juga terbarukan karena menggunakan surya. Untuk mengoptimalkan PLTS kita menggunakan solar tracker supaya energi yang diserap itu lebih optimal, lebih banyak. Dan murah tentunya ya. Ya. Dan gratis karena dari Gusti Allah begitu ya sumbernya. Baik, oke. Aplaus yang meriah untuk tim 2. Farel dengan alat
pendeteksi ya solar. Kalau tadi Pak nggih ngapunten, saya juga berpikir solar itu BBM ya. Oh ternyata bukan Pak nggih. Solar itu kalau dalam bahasa Inggris matahari Pak ternyata nggih. Jadi intinya dari paparan Farel, alat ini bisa mendeteksi ya solar tracker, pendeteksi sinar matahari. Karena di situ ada cahaya lampu begitu ya, tidak langsung ke cahaya matahari. Yang tujuannya untuk, sekali lagi, yang tujuannya untuk mengoptimalkan PLTS supaya PLTS nanti di masa depan mungkin bisa menggantikan pembangkit-pembangkit yang sebelumnya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ya. Anak sekecil ini, ya, baik. Bapak Ibu tidak berlebihan kiranya ketika kita membanggakan pemikiran anak seperti seusia anak-anak kita ini jika dibanding dengan pemikiran orang dewasa. Mungkin akan sangat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu mohon masukan dan juga jika ada pertanyaan kami batasi 2 penanya. Mungkin dari Bapak Ibu atau dari anak-anak. Silakan. Ata, oh ya itu ada Alta Pak. Alta akan bertanya. Mungkin bisa diberi mic Bu Yayu, nggih mohon tolong. Silakan maju ta. Pertanyaan Alta untuk timnya Farel. Perkenalkan nama dan kelas. Cek. Perkenalkan, nama saya Alta Nararia Lazwat dari kelas 9B. Saya ingin bertanya. Ambaan sih. Apakah PLTS tetap efektif pada daerah yang memiliki kondisi cuaca yang buruk ataupun mendapat cahaya matahari yang kurang? Ya, itu saja pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Alta dari 9B. Serea. Pertanyaannya derdek karena dia juga iki menarik iki untuk saya tanyakan. Farel, apakah PLTS itu berarti tenaga surya ya, masih sangat efektif beroperasi di daerah yang memiliki curah hujan tinggi? Apa kamu ingin menjawab? Pertama-tama kan tujuannya itu dipakai untuk daerah yang cerah ya, seperti daerah tropis seperti Indonesia atau Chile atau negara-negara ekuator. Cuman untuk masalah cuaca itu jarang karena misalnya kita ambil negara yang seperti Rusia atau Kanada, itu kan lebih banyak bersalju ya. Ya, dan juga lebih dikit cahaya matahari. Mengapa saya menyarankan PLTS? Karena PLTS itu cocok untuk kondisi Indonesia yang tropis. Misalnya sudah dipakai di daerah rural seperti Sulawesi. Karena ya begitu. PLTS ini juga digunakan untuk daerah yang akses listriknya itu sulit. Jadi ini bukan masalah tropis cuaca, atau tidak, betul. Tapi juga untuk akses listrik juga. Kebanyakan yang tidak bagus aksesnya menggunakan PLTS. Dan kebanyakan yang akses listriknya tidak bagus pasti tropis yang sinar mataharinya sufficient, tidak cukup begitu ya, Farel? Ya. Tapi jika daerah tropis yang misalnya cuacanya lagi jelek, jika ada daerah di mana cuacanya lebih bagus, pastinya solar trackernya akan memandu ke di mana yang lebih bagus. Soalnya kan intensitas cahayanya itu kan lebih intensitas cahayanya itu kan lebih tinggi. Jadinya pastinya dipandukan ke tempat yang lebih cerah itu. Alta, bagaimana? Jadi Farel menyebutkan bahwa
alat ini digunakan tidak berdasarkan daerah yang berdasarkan panduan cuaca ya nak ya, tetapi memang alat ini diharapkan mampu digunakan untuk daerah-daerah yang kesulitan jangkauan akses listrik tetapi memiliki ketersediaan sinar matahari yang cukup. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu apakah PLTS itu masih sesuai, engkau dipikirkan yang nanti ya. Jadi intinya saja bahwa alat ini digunakan untuk daerah-daerah yang cukup mataharinya tapi kesulitan menggunakan listrik. Apakah kamu ingin menyanggah? Apakah puas dengan jawaban Farel? Ya, kalau tidak puas kita selesaikan secara adat nanti ya. Baik. Baik. Luar biasa sekali jawabannya. Sekali lagi aplaus untuk Farel dan timnya. Ya. Ya. Bapak Ibu apakah ada masukan mungkin gini, mungkin saya bisa jawab pertanyaannya Mas apa tadi? Mas dari ya, Alta. jadi Alta didengarkan ya? Enggak apa ya. Jadi alat ini tuh kalau PLTS yang ada itu kan dengan sinar matahari yang langsung gitu. Dengan alat ini maksudnya di mana dia arah matahari itu mengarahkan sensornya tadi. Jadi walaupun sedikit matahari, ada matahari sedikit, dia sensor pasti jalan. Betul. Makanya kan ini gunanya untuk ngisi baterai yang di statis. Matur nuwun Mas. Jadi walaupun kata Mas Atla tadi sudah benar. Jadi PLTS dipasang itu memang mendapatkan sinar matahari yang agak banyak, tapi juga bisa dengan mikrohidro namanya juga PLTS. Alat ini sangat berguna. Dia mensensor matahari yang maksimal, jadi ngisi baterainya maksimal. Intinya itu aja. Alat ini hanya membantu dari PLTS statis dengan menggunakan solar tracker tadi. Mungkin itu aja Bu. Waduh luar biasa sekali. Semakin cerah dan semakin jelas. Farel bisa menangkap jawaban? Bisa menangkap jawaban dari Pak Fardian ya. Tetap bisa digunakan ya, walaupun PLTS itu misalnya dipasang di daerah yang curah hujannya tinggi begitu ya. Karena tujuannya memang untuk menangkap masukan sinar matahari. Begitu ya Alta ya. Oke. Ada tambahan? Dieling-eling ya nak ya. Tadi ada tambahan jawaban dari Pak Fardian ya. Baik, satu lagi penanya karena waktu kurang 3 menit. Dari anak-anak mungkin? Satu lagi penanya. Oh ya, Dias. Dias. Satu lagi, pertanyaan terakhir untuk timnya Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dias Akta Naufal dari kelas 9A. Ya. Dan saya ingin bertanya, solar panel ini kan bekerjanya di luar ruangan. Terus bagaimana cara mengatasi tantangan cuaca ekstrim di Indonesia yang mungkin bisa merusak komponen dari solar tracker ini? Ini relate ya, karena ini nanti pasti di luar, ya kan, di luar. Maka bagaimana solusinya supaya komponen-komponennya ini tidak rusak begitu Farel? Coba. Jadi pertama-tama kan materialnya dulu. Material solar panel ini lebih baiknya dipakai materi yang anti korosi seperti stainless steel atau aluminium. Lalu bisa juga dikembangkan dengan sensor angin secara otomatis mengunci panel jika kecepatan angin itu melebihi 50 km per jam. Ada sensor apa tadi? Angin. Sensor angin ya Dias ya. Kemudian juga enkapsulasi elektronik untuk proteksi dari hujan dan debu. Jadi Dias ya, untuk menjaga agar ini, karena ini adalah pekerjaannya ada di luar, supaya tidak rusak, perhatikan dulu material. Bisa pilih yang anti korosi. Anti korosi itu yang ora tayangan ngono atau tidak korosi gitu ya, tidak karatan gitu ya. Kemudian ada sensor anginnya juga, dan yang terakhir tadi ada
enkapsulasi elektronik. Enkapsulasi elektronik ya. Nanti penjelasannya sudah ada di bahan paparan karena itu kan teori ya. Jadi nanti bisa dipelajari. Tapi intinya untuk mencegah supaya ini tidak rusak bisa ya Farel ya? Bisa. Sangat bisa ya. Bisa. Bagaimana Dias? Apa ingin mendebat atau ingin menambah atau ingin sudah? Oke. Mungkin masukan dari tambahan dari Pak dan Bu, Pak Dian dan Bu Pita? Cukup nggih. Baik, anak-anak luar biasa sekali memang sampai kemeruinget rek ya. Ini adalah salah satu juga tambahan wawasan bagi kita semuanya yang tadi Memyol juga tidak tahu, solar tak kira BBM ya, oh ternyata bukan. Maka dari itu sekali lagi oplos yang meriah untuk tim 2. Farel, Adif, Rena, dan Zeta. Rek, tepuk tanganmu, tolong. Ayo, kok kurang semangat ngono ya. Baik, bisa meninggalkan lokasi. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Yuda. Selanjutnya mohon bersiap tim terakhir yang akan melaksanakan paparan dengan waktu dan durasi yang sama dan demo alat. Sudah ya, kelompok 3 tim terakhir sudah siap ya? PPT-nya bentar. Baik anak-anak, inilah yang akan tampil terakhir. Alat pendeteksi kualitas udara dari kelompok Nazifa dan tim dari kelas 9C. Mana 9C mana? Songo C. Ayo. Mel, wong wis ditepuki kok ya dorong metu. Ayo ditepuki meneh rek. Tepuk tangan sekali lagi. Senyum Mbak Imel, senyum ya. Oke, baik. Saya akan langsung set stopwatch-nya ya. 10 menit waktu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Bapak Fardian Budi Santoso. Yang terhormat Bapak Suryono selaku Pengawas SMP Kota Batu. Yang terhormat Ibu Tati Ismiati selaku Kepala SMPN 01 Batu. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta seluruh pendamping serta teman-teman keluarga besar SMPN 01 Kota Batu. Perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Nazifa dan di sebelah kanan saya ada Imel Rizky. Di sebelah kiri saya ada Pistio, Agatha, dan di berikutnya ada Rizky Fadila. Pada kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan hasil karya P5 kami, yaitu alat pendeteksi kualitas udara berbasis Arduino Uno. Kepada teman saya Rizky, kami persilahkan. Baik, anak-anak selama presentasi, tolong audiens dikondisikan. Karena bisa saja ini langsung di-cut ya kalau kalian tidak serius mendengarkan. Mohon kerjasamanya. Next. Latar belakang. Berdasarkan pengamatan kelompok kami menjumpai banyak sampah yang menumpuk. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pengambilan sampah, sehingga banyak orang yang membakar sampah tersebut. Hal itu sangat mempengaruhi kualitas udara. Selain itu kami juga menjumpai ada warga yang memelihara hewan ternak di lingkungan perumahan yang padat. Akibatnya aroma tidak sedap dari kotoran hewan. Hewan ternak seringkali mengganggu warga sekitar. Next. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk menjelaskan manfaat. Sing banter Mel. Alat ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kualitas udara ada di lingkungan sekitar kita.
Alat pendeteksi yang kami buat dapat mendeteksi kualitas karbon monoksida dan karbon dioksida, dan amonia. Dengan mengetahui kualitas udara melalui alat pendeteksi ini, kita dapat menentukan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Next. Terima kasih email. Saya Pistio dan saya akan menjelaskan tentang komponen utama. Komponen sambil praktek bisa ya? Bisa. Ya. Mohon untuk dokumentasi, anak-anak akan mempraktekkan alat pendeteksi kualitas udara dan penjelasan komponen secara sederhana. Butuh mic 2? Butuh mic 1? Ya, silakan. Baiklah. Saya Pistio, saya akan menjelaskan tentang komponen utama. Next, Pak. Ayo. Terdapat dua komponen utama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller berbasis open source yang dapat digunakan untuk merancang dan membuat berbagai proyek elektronik sederhana. Yang kedua adalah sensor MQ135 untuk mendeteksi. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kualitas udara dan gas yang mencemari lingkungan dan membahayakan keadaan kesehatan. Ya, silakan. Terima kasih Pistio, saya lanjutkan cara kita. Ini langsung saja ya, untuk menghemat waktu. Pertama, ketika kita menyemprotkan parfum, di sini langsung, ya. Gak apa-apa, gini aja, disemprot ke area. Langsung disemprot ke area saja. Nah, ya, terima kasih. Maka di sini di layar, di tampilan OLED, maka akan terjadi penambahan karbon dioksida, karbon monoksida, dan amonia. Sehingga menyebabkan lampu LED sebagai lampu indikator menyala. Sebaliknya, jika lampu LED-nya tidak menyala, maka menandakan bahwa kadar udara di lingkungan sekitar sini sehat. Bisa disemprot lagi? Terima kasih. Terlihat jelas ya lampu LED-nya menyala. Mana tepuk tangannya? Yo. Ya. Penjelasan lain masih ada? Sudah. Oke, baik ya. Kembali ke tempat. Nah, demikian tadi paparan sekaligus demo alat pendeteksi kualitas udara. Yang tadi relate dengan yang disampaikan Pak Dian, ya. Pak Fardian tadi menyampaikan, Dek Batu itu sekarang sudah gak karu-karuan kualitas udaranya. Karena apa? Pembakaran di area terbuka, sampah. Maka dari itu, dengan adanya alat pendeteksi udara sederhana, diharapkan mampu mendeteksi kualitas udara mana sih, di daerah mana sih yang sangat-sangat full dengan karbon dioksida dan teman-temannya tadi. Begitu ya kurang lebih ya tujuannya. Bagaimana? Sudah dipraktikkan di beberapa tempat. Contohnya di mana, Nazifa? Di TPA Telegong. Di TPA tadi apa singkatannya? Tempat pemrosesan akhir. Pintar ya. Di TPA Telegong, kemudian? Di Predator Fun Park, di Pasar Among Tani, lalu di Selekta, dan di Taman Kota Batu. Di taman mana? Taman alun-alun kah? Taman hutan kota? Taman hutan kota. Taman hutan kota. Baik Ibu Bapak yang sangat kami hormati, tadi di awal Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa anak-anak ini ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin bukan inovasi yang baru, tetapi mereka mencoba untuk meng-ATM misalnya bisa digunakan di lingkungan sekolah, kemungkinan seperti itu. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Baik anak-anak, terbuka termin 2 pertanyaan untuk tim Nazifa CS. Apakah didului oleh Bapak Ibu? Monggo. Terima kasih Ibu Bu Pita, moderator. J. Didengarkan. Izin bertanya ya adik-adik. Luar biasa. Memang ini bukan hal yang baru. Di setiap kabupaten kota kalau kita bepergian pasti ada ya. Yang pintu masuk
kabupaten kota atau biasanya di alun-alun gitu ya, kayak videotron besar, kemudian grafik fluktuatif begitu ya, karena ini kondisinya sangat tidak stabil, angkanya akan bergeraknya sangat cepat begitu ya, karena tergantung kondisi udara. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa 3 parameter ini? Karena bukan 3 parameter ini yang ada di 9 tertinggi parameter penyebab penurunan kualitas udara dan kesehatan manusia. Berikutnya adalah radius berapa dia akan terdetek. Karena kalau tadi kan sangat dekat. Nah, dia sensornya itu sejauh apa radiusnya, kemudian dia mendetek. Karena kalau dari sisi lingkungan itu ada kualitas udara ambien namanya, dan ada kualitas udara emisi. Jadi ada 2 faktor kualitas udara. Yang pertama ambien. Ambien itu adalah udara sekitar kita hidup ini. Kalau emisi itu adalah sumber emisi. Misalnya di cerobong asapnya pabrik atau knalpotnya motor, kendaraan bermotor. Nah, itu adalah sumber emisi, kualitas udara dari sumber emisi. Satu lagi adalah kualitas udara ambien. Nah, pertanyaan saya 2, Ibu moderator. Misalnya ini bukan berarti salah jawabannya, tapi kami melihat anak-anak sudah luar biasa untuk mengadop apa yang sudah ada, kemudian melihat kearifan lokal bagaimana kebutuhannya. Matur suwun. Terima kasih sekali, pertanyaannya sangat-sangat sudah mendetail. Jadi nanti mewakili mungkin ada apa yang ada di benak para audiens anak-anak. Sekali lagi tolong anak-anak. Hello. Hello. Hai. Nesabah selalu tak pernah, selalu tak pernah, selalu. Ya, makanya didengarkan ya. Ini adalah moment of truth, ya, moment of truth, ngono ya. Dimana pengetahuan ini tidak hanya untuk mereka, untuk kita, untuk kalian. Rungokkan. Bima. Rungokno rek, penting iki ya. Maju nak, jangan malu-malu. Maju ini milikmu. Banggalah ngene lho, iki tekku, hasil karyaku, ayo. Bangga, dan kemudian kalian siap untuk menjawab. Salah enggak apa-apa ya Pak Bu ya. Jadi kan salah itu proses dari belajar. Nanti akan diberikan masukan. Jangan takut ya, jangan takut. Nah, pertanyaan pertama terkait parameter. Pertama yang mengapa 3? Terkait 3 parameter. Kenapa? Apakah Nazifah memiliki alasan terkait 3 parameter yang tadi dijelaskan? Silakan Nak. Jadi karena kami membuat alat ini tidak hanya langsung membuat alat, tetapi karena kita mengetahui bahwa setelah membuat alat, kita membuat karya tulis, sehingga kita membutuhkan alasan mengapa kami membuat alat ini. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan rumah saya dan Rizky, karena kebetulan berada di lokasi yang berdekatan, dan juga kerja kelompoknya dilakukan di rumah saya. Pada saat itu kami melihat ada orang yang membakar sampah. Kami pun mengevaluasi mengapa bisa terjadi pembakaran sampah ini. Ternyata terjadi penumpukan sampah akibat keterlambatan TPS. TPA. Mohon maaf TPA. Jadi terbitlah 3 parameter yang kalian gunakan untuk membuat rangkaian alat ini ya, dari survei itu tadi Bu. Ternyata sangat sederhana mungkin nggih. Yang kedua, pertanyaannya jadi ada 2. Rek, mangko kamu mendengar kata ambien bukan ambeien. Oh, ya salah, ambeien niku lho apa Pistio ambeien ya. Kok sing arek-arek sing longgo hae ngono ambeien niku arek rame dhewe ya. Nah, apakah Pistio bisa menangkap jelas pertanyaan dari Bu Pita? Bisa? Radius. Ya, dan radiusnya dijelaskan. Baiklah. Saat saya cek di beberapa tempat tadi, sebenarnya radius menjadi salah satu kekurangan dari alat ini.
Dan jika ditanya radiusnya sekitar berapa? Ya, kalau tanya radius, sekarang kami mau mencobanya sekali lagi. Dengan cara praktek langsung ya. Kita mulai dari yang terdekat. 1 jengkal. Nyala karena dekat. Bagaimana dengan sekarang jarak rodok rono 2 atau langsung meteran langsung ke situ nak? 1 meter. Ya 1 meter. Wes ayo 1 meter. Silakan Sip. Oh jadi tentengi Amel. 1 meter masih menyala. 1 meter masih menyala. Bagaimana dengan kalau dari Junggo sana? Jangan gitu Bu. Ya. Iya tarik kadoan ya. Coba bagaimana jika dari pojokannya Adit? Kok nang Junggo temenan arek iki kok ya? Sudah? Tidak bisa? Setengah dek kene. Ngik wis. Ngik. Tidak bisa. Jadi untuk demo alat pada kesempatan ini masih dalam guyu ae talakon iki ya. Masih dalam jarak dekat radius kira-kira 1 meter ya. Jadi sedikit pengetahuan bahwa didengarkan. Deteksi alat ini yang pertama memang faktornya banyak. Arah angin, ketinggian, karena ada beberapa parameter yang akan mendeteksi dengan ketinggian tertentu. Karena partikulat atau beberapa parameter dia termasuk fly ash atau bottom ash. Jadi ketinggian tertentu dia akan terdeteksi, sekian ke bawah akan tidak terdeteksi. Nah itu yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa alat sensor itu harus mendeteksi up to sekian meter and down to sekian meter. Semakin banyak parameter yang terdeteksi akan semakin luas sensor dia untuk mendeteksi itu. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini juga saya jadi belajar ngaten nggih Bu Pita nggih. Jadi anak-anak memang tergantung kamu menempatkannya di mana. Anginnya iki nandi anginnya iki. Nah, ya itu juga sensor angin itu juga menentukan menyala atau tidak lampu LED-nya atau sensornya itu ya. Jadi seperti itu nggih Bu Pita. Oke anak-anak, saya kira waktu juga yang harus menghentikan segala macam pertanyaan. Jika ada kita bisa selesaikan secara adat di luar acara seminar. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, sekali lagi aplaus yang meriah untuk tim 3 Nasifa, Imel, Pistio dan Rifki 9C. Silakan kembali ke tempatmu anakku. Tolong diringkesi Bul, ayo Bul. Nah, Ibu Bapak hadirin yang sangat kami hormati, demikian tadi adalah seminar paparan sekaligus demo alat. Yang pertama adalah alat pemilah sampah otomatis, kemudian alat kedua adalah solar tracker berbasis microcontroller, dan yang terakhir adalah alat pendeteksi kualitas udara sederhana yang sudah didemokan dan dipaparkan oleh anak-anak kita dari kelas 9C dan 9F. Besar harap, 9H, lali aimat ya. Dari 9C dan 9H. Besar harapannya anak-anak ikut memantau, anak-anak ikut menyimak sehingga seluruh wawasan itu tadi menjadi milik kita yang amat sangat berguna. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambil menunggu apresiasi dan penguatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pinro Project atau pimpinan proyek P5 tema rekayasa teknologi, ada baiknya kita sedikit melemaskan otot-otot kita yang dari tadi ini ya, singkate rodok goyang-goyang boleh. Kita sambut bersama, inilah artis kebanggaan Nesaba kita yang sudah sangat terkenal dengan ayo kan aku tuding ini ya, dengan suara emasnya akan menyumbangkan satu buah lagu
digawe hiburan kita semua. Musiknya Gaung. Kita sambut bersama-sama artis kita. Inilah Gaung dari kelas 9A. Ayo monggo Bapak Ibu disambi, nggih, monggo. Disambi. Monggo. Bu Dina disambi. Tadi dikirim ke siapa? Pak Yuda. Sambil menunggu Gaung bersiap-siap. Oke, sambil menunggu Gaung bersiap-siap, monggo Ibu Bapak disambi untuk minum dulu, nggih. Anak-anak boleh bercengkrama sesaat sebelum kita kembali pada situasi dan suasana formal lagi ya. Ya, tolong Mas Yud, ini terjeda di penampilan berikutnya, yaitu Gaung ingin menghibur kita ya, supaya suasananya tidak terlalu menegangkan. Anak-anak silakan beristirahat dulu, kalian sangat luar biasa ya. Apakah Sito tampil atau tidak? Sito tampil apa tidak, Gaung? Ya, yuk. Baik. Oke. Gaung silakan menuju ke tengah pentas. Cerita tentang kita. Gila mana? Iya, ini bagaimana ini? Santai, Ya, lebih mendebarkan teman-temanmu yang tadi ya. Bisa nyanyi sama-sama. Cerita tentang kita bisa jarak waktu ingin ungkapkan rindu lewat kata indah. Cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata
Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah lengkapi sempurnanya tak seindah kemarin. Sederhana, tertawa sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Terima kasih. Wahai, tepuk tangan untuk artis kita Gaung dari 9A. Mat, apa kamu mau menyanyi, Mat? Kamu kok pegang mic? Oh, mau nyanyi kok, ai. Ya. Baik, anak-anakku mohon perhatiannya, tempat duduk siap. Baik. Sekali lagi barisannya Azriel, Zaki, bukan Pak Zaki sampean, Pak kok Zaki cilik. Oke, sekali lagi tempat duduk siap. Rock. Sebelum kita akan mencapai akhir dari acara seminar kita pada pagi hari ini, yaitu dengan penguatan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana dari kegiatan ini, marilah kita saksikan penyerahan dokumen karya tulis ilmiah yang tadi sudah diseminarkan oleh 3 tim Farel, Nazifa, dan Kalila kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Batu. Kepada yang kami hormati Ibu Tati Ismiati didampingi oleh Bapak pengawas kita Pak Dion. Dari Bapak Kabid juga boleh mendampingi, dari Bapak Ibu yang membimbing anak-anak di ketiga tim boleh mendampingi untuk menyerahkan dokumen KTI yang sudah legal dan sah karena sudah melalui proses seminar. Monggo silakan. Bu Tati, monggo. Monggo. Koordinator silakan berdiri. Koordinatornya berdiri untuk menyerahkan. Ini siapa yang mendokumentasikan? Oke. Dipegang sendiri-sendiri, Nak, dokumennya, dokumen karya tulisnya, dan diserahkan kepada Ibu Kepala SMP 1. Yang pertama, dokumen KTI berjudul pengolahan sampah secara otomatis oleh tim Kalila. Yang mau
kelas ya, anak-anak yang dari kelas yang mau ikut mengambil sesi foto diperbolehkan. Baik, berikutnya dokumen karya tulis ilmiah alat pendeteksi kualitas udara karya Nazifa dan tim 9C. Dan berikutnya solar tracker berbasis microcontroller dari tim Farel dan kawan-kawan dari 9H. Baik, aplaus untuk kita semuanya. Sesi foto dulu diambil bersama-sama. Silakan nak, silakan nak. Ayo kabeh, ikut foto bersama Ibu Kepala Sekolah. Silakan semua tim di foto ya. Semua tim untuk mengambil sesi foto bersama dengan Bapak Pengawas, Bapak Kabid DLH dan Ibu Kepala SMP Negeri 1 Batu. Dirapi-rapikan dulu ya. Tar sik tak was nih. Yang laki-laki jongkok, yang laki-laki jongkok di depan. Jongkok di depan, yang laki-laki kabeh. Sirek, kurang ke sana. Farel kurang ke sana, Nak. Farel. Sudah ya? Oke. Baik, enggak. Sudah ya? Baik. Sesi foto. Apa nih? Buku. Ayo gaya bebas. Baik, hadirin yang kami hormati, inilah 3 perwakilan tim sebagai narasumber seminar kita pada pagi hari ini. Aplaus yang meriah. Monggo, terserah, silakan. Ya, oke, baik. Mohon ngapunten Ibu Bapak, sekarang kita usret, nggih. Foto dari bawah. Salim dulu. Salim dulu nak ya. Sekarang Ronomat nangisor foto dari bawah. Nggih, monggo. Bapak Ibu foto diambil dari atas. Anak-anak tetap duduk ya. Kalau berdiri tidak kelihatan yang belakang. Tetap duduk. Kita foto dari, monggo Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu guru, silakan. Aku tak melok pisan ah, tak melok. Ayo ditoto, baris. Di sana anak, Bil kamu tinggi di sana anak. Monggo, ayo ikut foto. Foto dulu. Rek, anak-anak duduk jongkok di bawah, semuanya di depan. Di belakangnya Bapak Ibu guru. Lah, wis yuk. Tangannya kasne sabah ya wis ngene rek ya. Tangane ngene kabeh tangane, dikepalkan di atas. Di samping kanan. Lek gak kabeh tidak dimulai. 3, 2, 1, nesabah. Selalu. Ayo. No. Selalu. Tak pernah. Selalu. Iya, selalu yes ngono lho rek. Sudah, ayo rek tanganmu. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak silakan kembali ke tempat ya, silakan kembali ke tempat. Sama-sama, Nak. Pak Cek siap ya. Baik. Ibu Bapak hadirin anak-anakku yang sangat saya banggakan. 3, 2, 1. 2 menit ya. Anak-anak untuk menutup kegiatan seminar rekayasa teknologi ini tak lengkap jika kita tidak mendengarkan penguatan dan apresiasi oleh ketua penyelenggara atau koordinator fasilitator pemandu dari tema rekayasa teknologi kelas 9. Untuk itu dengan hormat kami silahkan Bapak Zaki Fitroni Magister Pendidikan untuk sedapatnya memberikan penguatan untuk menutup seminar kali ini. Monggo Pak Zaki. Cek. Terima kasih Bu Yol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah menyiapkan 15 slide ya, cuma karena waktunya mendesak jadi saya singkat saja. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita yang kita cintai bersama, Ibu Tati Ismiati, yang kami banggakan
Dinas Pendidikan Kota Batu yang diwakilkan oleh Bapak Pengawas Sekolah Pak Sudiono yang sangat support kegiatan kita. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan Kota Batu. Kemudian yang kami banggakan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah ya Pak Fardian. Tepuk tangan untuk DLH. Nah, Bapak Ibu mungkin singkat saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian ya. Mulai kegiatan ini mohon izin Bapak Ibu mulai bulan Januari awal kemudian sampai hari ini ya mungkin ada 4 bulan kita sudah menyiapkan semua anak-anak terutama itu sudah menyiapkan yang pertama KTI, kemudian alat rekayasa teknologi, dan yang paling penting adalah tujuan mereka adalah menciptakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Bapak Ibu, mungkin kalau kita yang beragama Islam itu yang selalu saya ingat-ingat itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan Nesaba lakukan ya. Bapak Ibu mohon izin Pak Dion dan Pak Fardian, semua nanti yang sudah kita lakukan di sini kita semuanya sudah membuat ukur rampenya ya. Jadi ada modulnya, ada formulanya. Jadi kita punya formula, sekolah punya formula. Itu bagaimana cara membuat siswa itu menciptakan satu siswa satu inovasi. Kita punya sintaksnya dan itu insya Allah Nesaba dengan tangan terbuka kalau misalkan ada DLH, dinas di pendidikan atau mungkin sekolah-sekolah yang lain yang ingin berbagi dengan kita sangat terbuka. Begitupun dengan anak-anak ya. Saya yakin anak-anak kita kalau misalkan ada yang mau meniru konsepnya ya, ada yang misalkan mau memakai konsep anak-anak itu di lingkungannya, di desanya, anak-anak harus siap terbuka dan siap membagikan ilmunya. Karena kenapa? Kalau anak-anak nanti kalau kalian meninggal ya, kalau kalian meninggal satu hal yang akan terus mengalir yaitu ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada salah kata ya selama 4 bulan ini dari tim atau fasilitator pemandu dari rekayasa teknologi. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada pengampu ya. Ini Pak Zaki adalah pengampu modul dari rekayasa teknologi kelas 9. Baik, halo. Sebelum saya mengembalikan acara ini untuk ditutup oleh MC, saya ingin mengundang semuanya untuk meneriakkan yel-yel kebanggaan kita ya. Berabad-abad lamanya ya. Baik, yang tidak semangat tidak ngasuh. Ayo bisa. 3, 2, 1. Nesaba selalu tak pernah no selalu tak pernah selalu. Luar biasa kelas 9. Tepuk tangan yang meriah. Baik hadirin yang sangat saya hormati, kiranya demikian tadi saya memandu seminar teknologi dan peluncuran program Satu Siswa Satu Inovasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Halo, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Bu Nila. Terima kasih.